Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal dengan NIM 240170011. Saya berasal dari Universitas Malikus Saleh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul tentang konsep layanan dan keamanan dalam berbagai platform. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Di sini ada definisi keamanan komputer. Pertama-tama mari kita pahami dulu apa itu keamanan komputer, kawan-kawan. Jadi keamanan komputer adalah kombinasi dari teknologi, kebijakan, prosedur, serta kesadaran pengguna yang dirancang untuk melindungi data, aplikasi, perangkat keras, dan jaringan dari berbagai ancaman cyber. Keamanan ini mencakup upaya pencegahan, pendeteksian, dan penanggulangan terhadap serangan berbahaya seperti phishing, peretasan, maupun penyalahgunaan akses oleh pihak yang tidak berwenang. Dengan adanya keamanan komputer ini, integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan informasi dapat terjaga sehingga aktivitas digital baik individu maupun organisasi tetap terlindung dan berjalan dengan aman. Baik, pembahasan selanjutnya itu ada platform digital utama. Ada 4 platform penting di sini. Yang pertama ada komputer atau PC yang biasanya kita gunakan untuk pengolahan data, aplikasi produktivitas, dan penyimpanan lokal. Yang kedua itu ada perangkat mobile seperti smartphone dan tablet yang memudahkan kita berkomunikasi, bertransaksi, dan mengakses hiburan kapan saja. Yang ketiga ada cloud computing, yaitu layanan berbasis internet yang menyediakan penyimpanan online dan komputasi jarak jauh. Dan yang terakhir yaitu jaringan atau internet yang menjadi penghubung antar perangkat di seluruh dunia. Kita masuk pada layanan pada komputer. Komputer memiliki banyak layanan, misalnya aplikasi produktivitas seperti Microsoft Office, aplikasi desain atau multimedia. Lalu ada sistem operasi seperti Windows, Linux, atau macOS yang menjadi inti dari kinerja komputer. Selain itu, ada juga layanan keamanan seperti antivirus, firewall, dan enkripsi. Dan yang terakhir yaitu layanan komunikasi berbasis internet, misalnya email melalui Outlook atau Thunderbird. Selanjutnya ada keamanan pada komputer. Di sini bagaimana cara kita menjaga keamanan komputer? Di sini ada beberapa cara, diantaranya dengan menggunakan antivirus, firewall, melakukan enkripsi, memperbarui sistem secara rutin, serta menggunakan password yang kuat dan autentikasi ganda. Tujuannya adalah melindungi data dan aplikasi dari ancaman seperti malware maupun akses ilegal. Kalau kita melihat kasus nyata, misalnya serangan NotPetya, kebocoran data di perusahaan target, atau peretasan Yahoo, semua itu menunjukkan betapa besar dampak dari celah keamanan komputer. Oke, selanjutnya kita masuk dalam layanan pada mobile. Di sini ada jenis-jenis layanan seperti layanan komunikasi dan sosial. Contohnya itu seperti WhatsApp, Telegram, Instagram, dan TikTok. Yang kedua itu ada produktivitas. Contohnya seperti Google Workspace, Microsoft Office, mobile, dan aplikasi catatan. Yang ketiga ada jenis layanan finansial itu seperti toko online. Contohnya itu Tokopedia, Shopee, Gojek, dan mobile banking. Dan yang ketiga itu ada jenis layanan hiburan seperti Spotify, YouTube, Netflix, mobile games, dan yang lain-lainnya. Dan yang terakhir jenis layanannya lokasi dan navigasi seperti Google Map, Grab, aplikasi transportasi online. Nah, di sini kita akan masuk tentang pembahasan keamanan pada mobile. Perangkat mobile seperti smartphone dan tablet memang sangat memudahkan hidup kita, tetapi juga rentan terhadap ancaman keamanan. Di sini ada beberapa ancaman yang sering terjadi, misalnya aplikasi palsu yang membawa malware, phishing lewat SMS, atau beberapa email untuk mencuri data, pencurian perangkat yang membuat data pribadi ikut bocor, CPware atau adware yang diam-diam merekam aktivitas kita, hingga risiko penyadapan data ketika menggunakan wifi publik.
Kalau ancaman ini tidak diantisipasi, akibatnya bisa sangat serius, mulai dari kebocoran informasi pribadi, kehilangan data penting, bahkan kerugian finansial. Karena itu, kita perlu langkah perlindungan. Pertama, install aplikasi hanya dari toko resmi seperti Play Store atau App Store. Yang kedua, gunakan pengaman perangkat dengan PIN, sidik jari, atau Face ID. Yang ketiga, hindari memakai WiFi publik tanpa VPN. Yang keempat, selalu lakukan update sistem dan aplikasi agar lebih aman. Dan yang terakhir, aktifkan enkripsi serta fitur Find My Device untuk melacak perangkat jika hilang. Dengan langkah sederhana ini, keamanan perangkat mobile kita akan jauh lebih terjaga. Selanjutnya ada keamanan cloud dan jaringan. Jadi di sini selain komputer dan mobile, kita harus juga memperhatikan keamanan cloud dan jaringan. Di cloud ada ancaman yang sering muncul adalah kebocoran data akibat salah konfigurasi, adanya ancaman dari orang dalam, serta serangan ransomware. Sementara pada jaringan ada serangan DDoS, penyedapan data atau sniffing, serta serangan man in the middle. Dan bagaimana cara melindungi diri dari ancaman ini? Gunakan enkripsi end-to-end, terapkan autentifikasi multifaktor, dan jangan lupa untuk selalu membackup data ke lokasi lain. Baik, kesimpulannya adalah keamanan sistem komputer adalah aspek yang sangat penting di era digital saat ini. Kita sudah melihat bahwa setiap platform, baik komputer, perangkat mobile, cloud, maupun jaringan, memiliki layanan yang bermanfaat tetapi sekaligus menyimpan potensi ancaman. Oleh karena itu, langkah-langkah perlindungan seperti penggunaan antivirus, firewall, autentifikasi ganda, update rutin, enkripsi hingga kesadaran pengguna menjadi kunci utama dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data. Dengan menjaga keamanan sistem komputer, bukan hanya individu yang terlindungi, tetapi juga organisasi bahkan masyarakat luas. Intinya, keamanan digital adalah tanggung jawab bersama. Demikian materi mengenai keamanan sistem komputer, mulai dari definisi, platform utama, layanan, hingga strategi perlindungan di komputer, mobile, cloud, dan jaringan. Semoga dengan penjelasan ini kita lebih sadar akan pentingnya menjaga keamanan digital baik untuk diri sendiri maupun organisasi. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.